Norma pensiun DPR menunjukkan jarak yang sangat jauh dari keadilan. Pekerja swasta dan ASN mengabdi puluhan tahun dan membayar iuran untuk menerima pensiun proporsional. TNI dan Polri mempertaruhkan nyawa selama 2 dekade atau lebih sebelum layak menerima hak pensiun. Saya menerima pensiun setelah 35 tahun berkarya di militer. Yang Mulia Hakim Ketua dan para Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan penuh hormat izinkanlah saya Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman W. Ponto, ST SHMH, memberikan keterangan ahli dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 12 1980 yang diregister dengan nomor perkara 176 PUU 23/2005 baik secara lisan maupun tertulis. Saya akan sampaikan dengan PowerPoint. Jadi pendapat ahli ini untuk membantu majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas norma pensiun anggota DPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 80. Sebuah norma yang menurut kami mengandung cacat filosofis, cacat moral, dan cacat struktural dalam kerangka negara hukum Indonesia. Lanjut. Pertanyaan fundamental. Apakah hukum masih berdiri di atas keadilan? Perkara ini bukan sekadar perkara administrasi biasa. Perkara ini menyentuh inti dari pertanyaan fundamental. Apakah hukum di Indonesia masih berdiri atas asas keadilan sebagaimana diperintahkan Undang-Undang Dasar 45? Ataukah hukum telah dipakai sebagai instrumen untuk melestarikan privilege politik? Norma pensiun DPR yang hanya mensyaratkan masa jabatan 5 tahun untuk memperoleh pensiun seumur hidup tanpa iuran apapun adalah bentuk penyimpangan yang tidak dapat dibenarkan oleh teori hukum manapun, baik klasik maupun modern. Menurut John Rawls, Theory of Justice, bahwa ketidakadilan tertinggi terjadi ketika aturan dibuat bukan untuk melayani publik, tetapi untuk melayani kelompok kecil yang membuat aturan itu sendiri. Lanjut. Akar masalah adalah warisan politik tertutup. Aturan ini lahir dari ruang politik tertutup. Norma ini lahir bukan dari prinsip keadilan distributif, bukan dari kepentingan publik, dan bukan dari pertimbangan rasional administrasi negara. Tanpa akuntabilitas publik, produk massa ketika rakyat belum memiliki mekanisme kontrol langsung terhadap legislatornya, sehingga dapat memuat ketidakadilan yang demikian telanjang. Dan yang ketiga, aturan itu adalah warisan masa otoritarian, bertahan 4 dekade, bukan karena benar, tapi karena tidak pernah diuji dalam kerangka negara hukum demokratis modern. Lanjut. Anomali yang tidak masuk akal. Gustav Radberg mengingatkan kita bahwa hukum kehilangan sifatnya sebagai hukum ketika kita menjauh secara ekstrim dari keadilan. Norma pensiun DPR menunjukkan jarak yang sangat jauh dari keadilan. Pekerja swasta dan ASN mengabdi puluhan tahun dan membayar iuran untuk menerima pensiun proporsional. TNI dan Polri mempertaruhkan nyawa selama 2 dekade atau lebih sebelum layak menerima hak pensiun. Saya menerima pensiun setelah 35 tahun berkarya di militer. Kalau 10 tahun tidak dapat pensiun, gugur. Jadi 20 tahun pensiunnya setengah, tapi 35 tahun baru dapat pensiun. Guru, perawat, dan buruh bekerja seumur hidup, bahkan banyak yang tidak memiliki jaminan pensiun sama sekali. Anggota DPR hanya 5 tahun jabatan, pensiun seumur hidup tanpa iuran, bahkan dapat diwariskan. Pertanyaan mendasar,
Apakah uang rakyat boleh digunakan untuk membiayai privilege politik tanpa dasar kontribusi dan tanpa batas waktu? Lanjut. Analisis berdasarkan teori hukum. Ketika kita membedah norma ini menggunakan teori hukum klasik dan modern, terlihat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 12 1980 merupakan salah satu undang-undang yang tidak layak dipertahankan dalam sistem hukum modern. Yang pertama, unsur keadilan dari Radbruch. Keadilan menuntut hak diberikan berdasarkan kontribusi, proporsionalitas, dan keseimbangan. Pensiun DPR tidak memenuhi satupun, tidak ada kontribusi berkesinambungan, tidak ada risiko kedinasan jangka panjang, tidak ada sistem karier. Unsur kepastian hukum. Norma harus dirumuskan dengan standar jelas dan terukur. Undang-Undang Nomor 12 1980 tidak memiliki standar aktuarial. Tidak ada dasar perhitungan manfaat. Tidak ada dasar syarat masa bakti rasional. Tidak ada kewajiban kontribusi. Yang ketiga, unsur kemanfaatan dari Bentham dan Mill. Hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat seluas-luasnya. Pensiun DPR hanya menguntungkan jumlah orang sangat kecil, sementara bebannya ditanggung 270 juta rakyat Indonesia. Gustav Radbruch, hukum kehilangan sifatnya sebagai hukum ketika ia menjauh secara ekstrim dari keadilan. Lanjut. State sanction inequality, ketidaksetaraan yang dilegalkan negara. Pengingkaran terhadap keadilan distributif. Pemberian manfaat besar kepada kelompok kecil atas beban publik sangat luas, bukan hanya tidak adil, tapi merupakan bentuk ketidaksetaraan yang dilegalkan negara. Norma ini menciptakan kelas sosial baru dalam politik, kelas penerima privilege permanen, yang hak-haknya tidak sejalan dengan kewajiban atau kontribusi. Tidak ada teori hukum manapun yang dapat membenarkan ketimpangan semacam ini. Lanjut. Perspektif teori administrasi negara dan keuangan negara. Jabatan karier dan jabatan politis. Jabatan karier, struktur kepangkatan, masa bakti panjang, penilaian kerja, risiko kedinasan, kontribusi terukur. Seperti militer, kalau diberhentikan tidak dengan hormat, hilang pensiun, walaupun dia sudah berkarir 30 tahun, bahkan 35 tahun. Jabatan DPR, politis, masa jabatan pendek, tidak ada struktur kepangkatan, tidak ada risiko kedinasan jangka panjang, tidak ada kontribusi. Penyimpangan administrasi, memberikan pensiun jangka panjang kepada jabatan politis, berarti mencampur adukan dua desain administrasi negara yang berbeda secara fundamental. Administratif anomali yang melawan semua teori manajemen publik. Tidak ada legitimasi publik. Tidak pernah ada mandat rakyat yang menyetujui pensiun seumur hidup DPR. Tidak ada akuntabel. Tidak ada parameter terukur, mekanisme kontribusi, atau asas pembiayaan yang jelas. Yang ketiga, tidak efisien. Pemborosan fiskal yang mengalihkan APBN dari layanan publik esensial. Dan yang keempat, tidak adil secara fiskal. Beban ditanggung banyak orang untuk keuntungan segelintir individu.